Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku biaya, tepatnya tentang metode titik tertinggi dan titik terendah, dan juga metode kuadrat terkecil atau least square. Sebelum kita ke materi, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, saya Afifa Kotronada dari Universitas Pelita Bangsa di kelas MA21 C03 STM. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Dosen saya yaitu Ibu Purwanti SPDMM. Oke, langsung ke materi. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya. Jadi dalam biaya itu ada beberapa macam. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel itu selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi penjualan perusahaan. Contoh biaya variabel itu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Lalu ada biaya semi variabel. Biaya ini totalnya selalu berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Nah, setelah mempelajari biaya, kita harus mempelajari pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya. Rumusnya biaya total sama dengan biaya tetap total plus biaya variabel total. Untuk penyederhanaan dianggap pola tersebut membentuk garis lurus. Oleh karena itu berlaku asumsi hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Jadi, rumusnya biaya total sama dengan biaya tetap total plus biaya variabel atau unit dikali volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan biaya total, A sama dengan biaya tetap, B biaya variabel per unit, X volume kegiatan. Nah, kita sampai ke metode titik tertinggi dan titik terendah. High and low point method adalah cara menentukan pola perilaku biaya. Dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan volume produksi. Biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Jadi ini adalah rumusnya. Jika dirumuskan, formulasinya adalah Y sama dengan A plus BX. Lalu ada metode kuadrat terkecil atau least square. Penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap
dan total biaya variabel. Menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Lalu A sigma Y dikurang B sigma X Y per N. Persamaan pola perilaku biaya sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan. B sama dengan biaya variabel per unit. Y sama dengan total biaya. X sama dengan volume kegiatan. Nah, setelah mempelajari pola perilaku biaya tersebut, next kita akan belajar tentang studi kasus. Oke, teman-teman, kita kembali ke studi kasus. Di sini ada soal, teman-teman bisa lihat yang aku garis. Ini adalah data untuk perhitungan metode kuadrat terkecil dan tertinggi. Metode titik tertinggi dan titik terendah. Jadi kita disuruh mencari hasil metode titik tertinggi dan titik terendah dari data tersebut. Untuk penyelesaian metode titik tertinggi dan titik terendah, kita harus mencari volume of units X dulu. Nah, gimana cara mendapatkannya? Kita harus lihat mana nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Lalu nilai terkecil dan nilai terbesar kita kurangi dan nanti hasilnya adalah volume of unit X. Nilai terbesarnya 15.200 dan nilai terkecilnya 12.800. Nah, dikurangi hasilnya menjadi 2.400. Lalu cara kedua kita harus mencari production cost Y-nya. Sama seperti mencari volume of units yaitu X-nya. Yang terkecil dikurangi dengan nilai terendah. Dan hasilnya didapatkan 130.550. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita mencari biaya variabel. Biaya variabel itu adalah hasil dari selisih X dibagi selisih Y. Hasilnya 54.000 3958. Nah, didapatkan hasil biaya tetap yaitu A biaya total dikurang biaya variabel dikali volume. Biaya totalnya 972.300 dikurang 54,40 dikali 15.200. A-nya didapatkan 145.420. Lalu kita samakan fungsi biayanya yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu jadinya 145.420 ditambah 54,40X. Nah, itu adalah hasil dari metode titik tertinggi dan titik terendah. Untuk selanjutnya kita mencari metode kuadrat terkecil atau least square. Untuk mendapatkan hasil metode kuadrat terkecil atau least square, kita harus menambahkan dua tabel ini, XY dan X
kuadrat. X-Y itu hasilnya dari mana? Dari X dikali Y. X kuadrat juga hasilnya adalah nilai X dikuadratkan. Lalu semua nilai ditotalkan. Nah, untuk mencari B, kita tinggal masukkan rumus seperti ini. Lalu nanti didapatkan hasil ini ya teman-teman. Begitu juga nilai A. Kita pakai rumus yang sudah ada, hasilnya menjadi seperti itu ya. Lalu kita masukkan persamaan pola perilaku biayanya. Sama rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Dari data tersebut dihasilkan persamaan pola perilaku biayanya adalah Y sama dengan 9160940,18 dikurang 0,01094474X. Oke teman-teman, jadi begitu ya cara menghitung atau mencari menjawab soal metode titik tertinggi dan titik terendah. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.